Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi beserta seluruh jajarannya dan seluruh tamu dari Puskesmas se-Kabupaten Dairi. Yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Lantungan serta yang saya sayangi dan saya banggakan tim saya, Mbak Meli, akuntan kami, anak saya, enggak deh, seusia anak saya, enggak, sekarang jadi rekan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi kali ini saya akan sedikit menyampaikan sedikit cerita tentang Badan Layanan Umum Daerah. Namun karena tadi ada beberapa ibu, Pak yang masih kebingungan tentang struktur pengelola BLUD di Puskesmas, nanti akan saya tampilkan sedikit juga. Seperti kita ketahui, Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Di sini yang menarik adalah fleksibilitas, Bapak Ibu. Kita di BLUD ada 10 fleksibilitas. Nanti akan saya uraikan secara singkat untuk fleksibilitas ya. Kita lanjut aja dulu. Selanjutnya, setelah nanti kita menerapkan BLUD, maka yang selanjutnya akan kita susun adalah RPA, Rencana Bisnis dan Anggaran, di mana RPA ini memuat perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, kemudian ada program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD. Ada beberapa bagian dari RPA yaitu pendapatan, pembiayaan, dan RPA belanja. Namun karena di Puskesmas ini tidak ada pembiayaan di sini ya di Kendal, maka kita hanya menyusun RPA pendapatan dan RPA belanja. Nanti yang akan kita susun pertama kali kita rencanakan adalah RPA pendapatan. Nah, karena setelah kita tahu pendapatan, kita akan menentukan belanjanya. Nah, RPA posisinya dalam APBD atau APBN. RPA sebagai bagian dari RKA. Jangan bingung Bapak Ibu ya. Ibarat RKA itu mangkoknya, RPA itu salah satu bagian dari baksonya. Di sana nanti ada mie dan lain-lainnya. Jadi RPA bagian dari RKA dan RKA adalah bagian dari APBN atau APBD. Untuk penyusunan RPA mengacu pada Renstra, tidak boleh keluar dari jalur ya. Nanti nggak bisa untuk dibelanjakan. Nah, disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, meliputi analisa kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output. Kemudian kita juga berpegangan pada SHS, standar harga satuan. Sudah paham semua, saya sudah familiar dengan SHS. Dan yang ketiga, dasar dari penyusunan RPA adalah kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh berupa pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal. Nanti bisa kita lihat template untuk RPA sebentar. Banyak yang akan saya perlihatkan, mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian untuk sumber pendapatan BLUD ada beberapa, yaitu ada jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Dulu ketika BOK masuk dalam DPA-nya Puskesmas, maka DAK non fisik atau BOK masuk di RPA kita. Tapi karena sekarang berdiri di sendiri, tidak dalam Puskesmas, kita semua masuk dalam DPA-nya dinas. Mungkin di Dairi juga sama, Puskesmas masuk dalam DPA dinas. Maka yang kita susun dalam RPA hanya yang BLUD. Jangan salah pengertian, jangan bingung kalau nanti di situ ada DAK non fisik, tapi dalam Excel-nya nanti ini kemana ini yang BOK gitu. Selain itu, gaji pun dulu masuk di anggaran Puskesmas, tapi untuk beberapa tahun terakhir gaji masuk di DPA-nya dinas. Jadi nanti tolong jangan dicari ya gajinya di mana. Kecuali gaji pegawai BLUD. Gaji pegawai BLUD masuk di dalam anggaran
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa komponen belanja brut ada dua, belanja operasi dan belanja modal. Untuk belanja operasi mencakup seluruh belanja brut untuk menjalankan fungsi dan tugas meliputi pegawai, barang jasa, belanja bunga dan belanja lainnya. Untuk belanja modal seperti sudah kita ketahui bahwa mencakup seluruh belanja brut untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan. Untuk digunakan dalam kegiatan brut meliputi ada belanja tanah. Nanti kalau BLUD punya uang banyak boleh beli tanah. Kemudian belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Ini jenis-jenis biaya. Dalam BLUD ada biaya operasional yaitu biaya administrasi dan umum, kemudian ada biaya operasional untuk biaya pelayanan dan biaya non operasional, bunga, administrasi bank, biaya kerugian penjualan aset tetap, biaya kerugian penurunan nilai dan biaya non operasional lainnya. Kemudian untuk pembiayaan itu merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali dalam penganggaran pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Ada dua jenis yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah ini nanti untuk kelengkapan RPA nanti tidak hanya dalam bentuk Excel tapi ada narasi, ada dokumen dengan kerangka seperti yang saya tampilkan. Kemudian nanti di dalam RPA karena kita ada fleksibilitas dalam belanja, salah satunya adalah adanya besaran ambang batas. Kalau sebelum era BLUD, ketika kita memiliki pagu belanja semisal 10 juta, namun kita belanjanya melebihi, kita tidak boleh, kita akan menjadi temuan. Tetapi dalam BLUD ada ambang batas. Kalau di Kabupaten Kendal ditetapkan 10% dan ini masuk di dalam Perbup tentang RPA di mana ambang batas yang diperbolehkan adalah maksimal 10%. Maka apabila kita punya anggaran 10 juta, kemudian belanjanya melebihi 10 juta, maksimal adalah 11 juta, itu masih diperbolehkan. Itulah fleksibilitas dalam BLUD. Kemudian ada perkiraan maju, ini juga merupakan komponen dalam RPA. Ini triknya Bapak Ibu. Biasanya kita di halo kita entry SIPD ya. Datanya berapa jam Bapak Ibu? Kadang hanya nggak sampai 1 hari ya, kita harus sudah entry di SIPD. Maka ada beberapa trik yang kita terapkan, yaitu kita siapkan data laporan keuangan tahun sebelumnya dan prognosa keuangan tahun berjalan. Ini untuk menyusun anggaran, kemudian membuat rincian RPA seperti RKA, ya, isinya seperti RKA, ada volume, ada satuan harga seperti itu. Kemudian dirangkum dalam RPA pendapatan, RPA belanja dan RPA pembiayaan apabila ada pembiayaan. Selanjutnya buat ringkasannya Bu, ini untuk formatnya sudah ada di dalam lampiran Permendagri 79. Oke. Untuk mudah-mudahan bisa copy paste biar kita nggak melenceng terlalu jauh untuk isi dari pendahuluan kita. Ini trik-trik aja. Kemudian untuk pemimpin BLUD dalam hal ini adalah kepala puskesmas memimpin langsung penyusunan RPA dibantu oleh PPK. PPK ini penyebutannya di masing-masing daerah berbeda. Ada yang menyebut pejabat keuangan. Kalau di Kabupaten Kendal kita menyebutnya sebagai pejabat keuangan. Kabupaten lain karena nomenklaturnya pejabat pengelolaan keuangan, silakan saja, tidak perlu kita perdebatkan. Kemudian ada pejabat teknis dan bendahara yang kita ajak dalam menyusun PA. Tersusun kewajiban kita sebagai entitas pelaporan adalah membuat laporan keuangan. Ada 7 yang harus disusun oleh BLUD, yaitu ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada neraca, laporan operasional, LAK, LPE, dan catatan atas laporan keuangan.
sudah buat dalam satu template, yang satunya catatan atas laporan keuangan karena ini berupa narasi, ya kita harus membuat secara manual. Ini dokumen yang harus ada dalam LPA. Oke, siap. Beberapa kendala dalam penerapan BLUD biasanya terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD baik di internal maupun eksternal, ya. Di pemerintah kabupaten, di dinkes pun tidak semua orang memahami tentang BLUD. Kemudian internal puskesmas juga terbatas. Untuk bisa merubah pola pikir, kemudian bisa didukung oleh semuanya, jadi harus ada pemahaman dan pola pikir yang sama dari berbagai elemen dan dari pemerintah tentang BLUD. Karena ada beberapa anggapan bahwa kalau setelah BLUD maka bantuan-bantuan yang tadinya diterima itu di stop, padahal enggak, karena itu masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Semoga nanti di dairi bisa mendukung ya apabila ada kesulitan oleh BLUD. Jadi karena tidak semua BLUD itu BLUD yang mata air, ada beberapa yang air mata. Ya. Jangan Bu, nanti kita kelola dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa. Meskipun BLUD diberikan fleksibilitas, ini kita harus tetap taat pada aturan-aturan yang mengatur fleksibilitas tersebut. Kita tidak seenaknya, tapi kita ada dalam koridor regulasi tentang BLUD. Nggak perlu takut, nggak perlu ragu, lanjut BLUD-nya ya. Oke. Ini untuk materi BLUD. Selanjutnya saya akan lanjutkan materi laporan keuangan. Ada dulu ya pengenalan struktur dalam BLUD juga secara umum. Kita lanjutkan lagi untuk tata kelola keuangan BLUD. Ini tadi sudah saya sampaikan ya untuk definisi untuk BLUD. Nah, ini faktor pendorong tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafiz ya Pak ya. Kita lanjut ya untuk menghemat waktu. Latar belakang kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas yang semakin tinggi. Jadi penerapan BLUD itu tidak hanya melulu ada mendapatkan keuntungan, tapi memberikan dukungan kepada kita untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti misal ada kerusakan, ada kebutuhan tentang alat kesehatan, kita nggak menunggu perubahan atau anggaran tahun berikutnya. Kita bisa melakukan pergeseran sepanjang yang kita geser itu dalam satu kegiatan. Semisal belanja barang dan jasa BLUD, di situ kebutuhan obat mendesak untuk segera dipenuhi, sementara ada kebutuhan berlebih di BBM mungkin ya, itu bisa kita geser. Tidak harus menunggu lama, kata Pak Kapus 5 menit. Oke, ini tujuan asas yang ada. Nah, ini fleksibilitas. Fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD ada satu, pengelolaan pendapatan. Dalam pengelolaan pendapatan BLUD, pendapatan yang kita dapat, kita terima tidak disetor ke kas daerah, tapi disetor ke kas rekening BLUD ya. Dan ini wajib disetorkan setiap hari kecuali keadaan khusus. Kemudian pengelolaan belanja seperti tadi saya sampaikan ada ambang batas, kemudian ada kita boleh menggeser, itu juga merupakan fleksibilitas dalam pengelolaan belanja. Ada pengelolaan utang dan piutang, pengelolaan investasi, kemudian pengelolaan silpa, ini yang agak menarik. Jadi dalam Permendagri 79 itu disebutkan bahwa silpa itu bisa digunakan oleh BLUD untuk membiayai kegiatan BLUD di tahun berikutnya, kecuali dimiliki
apabila pemerintah daerah meminta, itu adalah keadaan khusus. Secara umum itu adalah milik kita, milik BUD. Kemudian pengadaan barang dan jasa ini juga memiliki kekhususan bagi BLUD. Selama ini untuk kegiatan selain BLUD diwajibkan menggunakan e-katalog. Ini yang lagi ngetren e-katalog V6 ya. Untuk BLUD sepanjang pimpinan BLUD tidak membuat SK bahwa pengadaan barang dan jasa harus melalui e-katalog, kita belanja seperti biasa, pengadaan langsung boleh. Kebetulan kita tidak ada belanja yang di atas 200 juta yang harus melewati tender gitu. Tapi kalau ingin menggunakan e-katalog pun diperbolehkan. Ini salah satu. Kemudian fleksibilitas berikutnya tentang pengelolaan SDM, kita diperkenankan untuk mengangkat, memberhentikan, merekrut pegawai BLUD. Ini salah satu contoh pegawai BLUD kami yang kami rekrut, tenaga akuntansi. Kemudian penetapan tarif ini kita juga diberikan fleksibilitas, namun ini juga harus ditetapkan oleh peraturan kepala daerah, dan sekarang untuk tarif itu menggunakan perda ya Pak ya, tidak lagi menggunakan perbu. Kemudian pengelolaan remunerasi, nah ini juga fleksibilitas kita, jadi kita tidak harus menggunakan patokan untuk jasa pelayanan harus berapa persen, operasional lainnya harus berapa persen, tidak. Tapi untuk Kabupaten Kendal di Perbu kami berbunyi bahwa untuk jasa pelayanan maksimal 60% dan untuk operasional lainnya minimal 40%. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing puskesmas. Nah, untuk lebih menguatkan kebijakan yang diambil, besaran persentase ini sebaiknya ditetapkan juga dengan SK Kepala Puskesmas. Kemudian ada pengelolaan kerjasama, ini fleksibilitas ya. Kita diperkenankan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Contohnya kerjasama ini bukan dengan BPJS bukan, tapi apabila mungkin kita punya lahan kosong disewakan itu boleh. Atau yang biasa itu pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir di puskesmas kita diperkenankan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Tentunya harus dengan ada MOU. Ini semua fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD harus didasarkan, harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah ini sumber daya manusia pengelola keuangan BLUD, ada tiga pengelola BLUD, yaitu pemimpin BLUD, pejabat keuangan BLUD, dan pejabat teknis BLUD. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya untuk bendahara keuangan dibantu pejabat keuangan dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Ketiga orang ini yang masuk dalam pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus berstatus sebagai PNS. Nah, kemarin saya mengikuti sebuah kemarin ada acara yang begitu, ada yang mempertanyakan apakah boleh itu dengan P3K. Karena kebijakan masing-masing daerah juga berbeda, maka dari narasumber diarahkan untuk konsultasi apabila mau mengangkat P3K sebagai pejabat keuangan, bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran, dikonsultasikan ke dinas, ke BKPP, ke inspektorat. Jadi yang kita ambil tindakan tepat, tidak menyalahi aturan. Karena di dalam Permendagrinya masih berbunyi pegawai negeri sipil. Kemudian untuk mendukung kegiatan dalam pengelolaan keuangan, kita didukung oleh akuntan untuk penyusunan laporan keuangan dan pengurus barang pembantu. Ini nanti berkolaborasi dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian pejabat teknis dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Namun dalam penyusunan laporan keuangan, karena kita DPA-nya masih
di bawahnya Dinas Kesehatan, semua laporan kita konsultasikan juga, kita rekon juga dengan Dinas Kesehatan, baru kemudian ke BPKAD. Kemudian SPI ini untuk sementara di Puskesmas Pelantungan masih bisa dihandle oleh tim mutu karena tugasnya yang hampir mirip. Kemudian Dewan Pengawas kita belum memenuhi syarat karena ada syarat realisasi pendapatan dalam 2 tahun terakhir minimal 30 M. Oke, ini tugas untuk SPI, jadi masih bisa dihandle oleh tim mutu. Dewas. Oke. Kemudian ini tahap penerapan BLUD substantif, teknis dan administratif yang perlu kita persiapkan karena kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, otomatis untuk substantif dan teknis sudah bisa meyakinkan. Kemudian yang harus kita persiapkan adalah administratifnya. Ada surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, dokumen pola tata kelola, maaf ini banyak tipe, rencana strategis, SPM, laporan keuangan atau proyeksi keuangan, dan laporan audit terakhir atau pernyataan kesanggupan untuk diaudit oleh auditor eksternal. Oke, ini tadi sudah. Ini struktur anggaran untuk pendapatan, ada seperti tadi disebutkan, ada jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, APBD dan lain-lain, pendapatan BLUD yang sah. Kemudian untuk struktur belanja, ada belanja operasi dan belanja modal. Ini pembiayaan, kita lewati. Ini perencanaan dan penganggaran dalam grup. Untuk penyusunan RBA yang setelah nanti diverifikasi itu menjadi DBA, mengikuti siklus perencanaan yang ada di Puskesmas, sama seperti kita menyusun RKA. Pengelolaan rekeningnya nanti ada, boleh silakan kalau ada 1 rekening, namun di sini kita punya 2 rekening. 1 rekening yang saya pegang itu sebagai rekening BLUD dan 1 rekening lagi dipegang oleh bendahara pengeluaran. Nah, ini fungsinya untuk melakukan transaksi kepada pihak ketiga. Lanjut saja ya. Itu yang perlu saya sampaikan secara sekilas tentang BLUD. Jadi tidak lagi bingung ini ada bendahara kapitasi, bendahara apa gitu ya Bu ya. Kemudian kita masuk ke laporan keuangan. Sekilas saya sedikit-sedikit. Nanti setelah ini baru ke sekilas tentang laporan keuangan Badan Layanan Daerah. Ini seperti tadi saya sampaikan bahwa komponen dari laporan keuangan ada LRA, LO, neraca, LAK, LPE, LPSAL, dan CAL. Nah, ini kode-kode akunnya. Untuk neraca ada aset, kewajiban, ekuitas. LRA ada pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan, LO pendapatan LO dan beban. Ada koreksi Mas? Oke. Ini lebih paham laporan. Karena dari kecil dia ngitung uang, kalau saya enggak. Ya, iya dari lain dia ngitung uang. Ya, mau nggak? Jangan, ini masih miliknya bapaknya. Nanti saya yang pegang. Oh, iya. Masih milik bapaknya, saya nggak berani menuliskan bapaknya. Oke, di neraca LRA membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian laporan operasional ini mencerminkan kinerja keuangan selama periode tertentu. Nah, ini
menjelaskan pergerakan kas dan setara kas. Ada LPE, mencatat pertumbuhan ekuitas Puskesmas dalam satu periode. LPSAL menjelaskan tentang saldo anggaran lebih Puskesmas dalam satu periode. Oke, jalan. Ya. Nah, prosesnya, proses penyusunan laporan keuangan yang pertama adalah ketika ada transaksi, kita harus melengkapi bukti transaksi. Ini nanti fungsi dari akuntansi adalah memverifikasi juga antara pengeluaran dengan bukti-bukti yang disertakan. Kemudian proses selanjutnya ke laporan keuangan. Prosesnya ini setelah ada bukti transaksi, kita akan masukkan ke jurnal, gitu ya Mel ya. Setelah jurnal kita akan posting ke buku besar. Karena kita sudah ada template, maka akan otomatis nge-link ke neraca dan laporan-laporan berikutnya di dalam sheet-sheet yang berikutnya. Nah, ini bukti transaksi, kemudian analisa transaksi. Ini sebetulnya adalah fungsi dari akuntansi. Nanti ngecek kebenaran belanja maupun pendapatan dengan bukti-bukti yang disertakan, kemudian masuk ke jurnal, posting buku besar, masuk ke neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian jurnal penutup untuk menjadi neraca dan laporan operasional. Itu sebagai outputnya. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita berdiskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan dulu enak banget sih. Dulu kita diberikan perusahaan dulu, terus gaji kita dibayari oleh yang punya. Enak loh. Kalau gaji kita nggak dari dulu, kita sudah masih digaji APBD, kan enak sih. Tapi SDK ya Pak, SDK berlaku. Kalau misalnya kita merekrut pegawai BUMD seperti adik ini Pak, itu ada nggak SSK apa SMB-nya bahasa kembang pegawainya atau tergantung kemampuan? UMR, UMR. Tapi kalau misalnya kita bersambung di BUMD, Kalau tidak mampu semampu kita, ada di Puskesmas di Kendal itu mampunya 1,9 ya 1,9. Tapi tentunya dibunyikan di SPK. Dibunyikan. Itu mampunya kita, tapi misalnya hanya 1,5 tapi dibunyikan di SPK. Digaji 1,5 ini. 100% yang kerja sudah di sana. tadi seperti Menteri Jual Internet itu memang mudah sih perusahaan negara yang mengatasi itu. Organisasi sendiri yang menciptakan Baik, sebelum kita lanjut ke laporan tata kelola keuangan, tadi banyak sebenarnya kita sudah bincang-bincang, maksudnya untuk audit internal dan audit eksternal itu yang sudah ditentukan itu yang dari kita tinggal yang membentuk itu Pak. Jadi prinsipnya karena kita akan punya audit eksternal dan internal. Internal tentunya kita punya tim audit internal, itu SPI ya, jadi pengawas internal. Itu pun dipertanyakan oleh KAP, apa menguasai enggak tim audit? Itu satu-satunya yang kita punya, yaitu nanti sambil jalan kita rencanakan untuk pelatihan-pelatihan. Kemudian eksternal tentunya kita ada bisa inspektorat, bisa KAP, bisa BPK. Tapi untuk KAP memang dinas memfasilitasi ada 3 alternatif pilihan KAP, silahkan memilih. Nah, nanti kita bebas memilih, yang bayar kita. Nah makanya kita pilih yang enak, artinya yang tidak terlalu detail banget lah. Nah itu kita memilih, kebetulan kita dengan Tarmisi itu sudah berapa tahun ya? Sudah 3 tahun dan berjalan dengan baik, ya berjalan baik.
penggajian pembayaran juga dari kita. Ya, untuk saat ini 13,5 juta per tahun per itu per tahun. Ya. Ini Izin Pak, bisa bertanya Pak, izin Pak. Oke. Baik, Pak, tadi kan- waktunya ini ya, terserah ini. Iya. Jadi kalau misalnya ini pemaparan agak sulit nggak? Agak sulit nggak? Mbak, ini untuk data kelola keuangan dan pengelolaan keuangan. Saya kira kalau puskesmas, kepala puskesmas akan sulit. Kayak saya dulu waktu gaji badik juga saya nggak paham dengan laporan. Tapi nanti kita akan punya orang-orang ini ya, akuntan dan lain. Kalau kampus jelas nggak menguasai gitu. Yang penting nanti dari sini kebijakan. Ya. Nanti kan ya. Itu bisa latihan gitu. Iya, itu yang saya bilang. Ya. Kalau memang ini tidak terlalu sulit dan memang harus seperti itu juga ada trik yang harus kita kerjakan. Jadi gini Pak, nanti dari lapor itu, kalau misalnya kita angkat aja izin Pak, kalau bisa sampai jam 2 aja gitu. Jam 2 kita batasi. Oh, gue anut aja rumah saya lebih dekat dari Bapak Ibu sekalian. Iya. Itu ya Pak, kalau memang toh juga, kalau kawan-kawan bendahara pun nanti mereka juga nanti ada pelatihan juga. Betul, yang Mereka saya malah dari puskesmas sana tidak lanjut tapi dari sini. Itu yang penting. Iya, nggak akan selesai. Tapi izin Pak, bisa bertanya sedikit Pak. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dulu. Ayo. Nah ini kan tadi disampaikan bahwa sebelum RPK-nya tadi kan Pak, itu harus mengacu pada Restra kan seperti itu kan. Ya. Kan saat ini kan lagi menyusun RPJMD, masih RPJMD itu belum ke Ya. Restra. Jadi keterkaitannya di mana nih? Apakah di subkegiatannya, di ini mau Jadi, di Restra itu kan ada RUK dalam 5 tahun ke depan. Setiap tahun tahapannya seperti itu. Kita pakai itu. Sebelum muncul Restra yang baru, aturannya pakai Restra yang lama. di subkegiatannya Pak harus ada ya sesuai Kan, dengan kan besar kegiatannya besar banget gitu kan ya. Nanti tinggal breakdownnya. Ya. Termasuk kayak RUK itu yang kita tulis kan selengkap mungkin. Tapi nanti dalam RPK-nya kan nggak bisa semuanya nggak bisa diajarkan kayak gitu prinsipnya. Jadi Restra itu garis wadah besar yang punya kita rencana banyak. Tidak harus semua dilakukan, tapi minimal yang kita lakukan itu ada di dalamnya. Berarti di Restra kita harus ada indikator yang berkaitan dengan bil. Betul ya. Artinya teman-teman semuanya nanti sebelum muncul Restra yang baru, kita nggak salah pakai Restra yang lama sampai muncul Restra yang baru gitu. Kecuali misalnya jelas mati-mati kita nunggu ini tanggal ini Restra sudah jadi gitu. Kita kan ada mati yang jelas. Tapi kalau misalnya kapan dia masih UTW misalnya, itu kan kita nggak jelas banget. Sementara kebutuhan kita kan memang secepatnya kayak CKG kemarin misalnya, kan nggak mungkin ada di Restra yang zaman dulu gitu. Fleksibel aja untuk saat itu, yang penting RUK atau yang penting RPK itu ada di RUK itu ada di Restra. Baik, terima kasih Pak. Yang bertanya. Ada sedikit Pak di Kabupaten Dairi seperti ini Pak. OPD lain bisa memberikan jasa medis rehabilitasi setiap pelayanan KB. Sementara itu kan pelayanan KB-nya tidak ke semua bidan, hanya pemegang program KB dan mungkin adalah temannya Bapak tim. Itu nanti bakalan masuk kemana itu? Kalau masuk ke, maksud saya gini, kalau masuk ke rekening bulut itu kan harusnya merasakan semuanya, yang gitu. Sementara yang dimasuk juknis mereka itu ya mengerjakannya. Ini saya jawab karena ini kebijakan khusus Mas. Terus terang ini kebijakan. Karena apa? PLKB itu membuat RBA itu sudah angka tarif, sudah tarif. Sementara tarif kita di Perda itu nggak sesuai dengan tarifnya PLKB. Contoh kalau bongkar pasar bongkar mati, bongkar muat, bongkar pasar bongkar itu per jam berapa? 175, sementara PLKB itu hanya punya uang 100.000. Artinya itu nggak bisa kita masukkan di blok.
Akhirnya kebijakan kami, silahkan koordinasi dengan bidang-bidang jejaring kami di PKD lakukan di sana, rekening masuk di bidang masing-masing. Itu kebijakan. Terus terang kami tidak mau juga punya pendapatan tapi nanti jadi temuan. Akhirnya kami sepakati, silahkan, tapi syaratnya adalah bidang kami yang ada di jejaring PKD ini. Poskesdes atau pusku itu, silahkan kerjasama dengan sana, nanti rekening masuk ke teman-teman itu. Atau mau dijadikan satu di pustu misalnya, itu yang melakukan ya bersama-sama, nanti yang dapat yang melakukan itu terserah di kami kebijakan Bu. Karena waktu itu nggak ketemu antara PLKB dengan dinas, itu nggak ketemu, dan kami nggak mau didikte karena perdanya kayak gitu. Sementara PLKB tidak mau menambahi uang sisa perda kita karena dia sudah anggarannya sudah rupiah. Akhirnya kami ambil kebijakan dan tidak salah, dan itu dijadikan role model di Kendal, yaitu dilakukan oleh jejaring-jejaring kita. Boleh di klinik-klinik itu boleh, tapi syaratnya adalah bidang kita dulu yang dipenuhi. Kalau mau tetap kerjasama dengan puskesmas, kita punya daya tawar, ya, daya tawar PLKB agar teman-teman di desa, bidang desa dan itu dijawil dulu. Itu terus terang kebijakan, ya. Tidak kalau masuk di grup dapat tapi nanti sulit untuk menjelaskan. Ada tambahan?